Dan musibah ini akan terasa berat kalau kita nggak punya ilmunya. Maka pertanyaannya, apa ilmunya agar menjadikan musibah ini terasa ringan di mata kita? Jadi teman-teman, ada beberapa kiat yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, kiat agar kita menjadi pribadi yang memiliki kekuatan dalam menghadapi apapun yang Allah takdirkan, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama adalah meyakini takdir ilahi. Jadi mohon maaf, sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, Pak, di dalam sebuah makalahnya, tidak ada pangkal dari kebahagiaan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan mengimani takdir Allah. Karena kalau kita udah tahu bahwa ini semua udah ada takdirnya, udah ada ketetapannya, itu cenderung lebih ringan. Contoh, mohon maaf Pak ya, ada yang pernah operasi 2-3 kali? Pernah. Ada yang belum pernah operasi sama sekali? Siapa? Banyak. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, andai kata yang pernah operasi disuruh operasi lagi, yang belum pernah operasi disuruh operasi, kira-kira gestur wajahnya sama apa beda? Beda Pak. Orang yang udah pernah operasi, dia udah tahu ke depannya, dia bakal begini, kalau begini nanti begini, disuntik rasanya kayak apa, pingsannya seperti apa, perut dirobek seperti apa, jadi terasa lebih enjoy. Berbeda dengan orang yang belum pernah operasi, kebayang perutnya akan dirobek, ngek ngok ngek ngok. Ya Pak. Jadi kebayang belum dioperasi udah sakit duluan, stres duluan. Kenapa begitu? Karena dia nggak tahu ke depannya bagaimana. Lah orang-orang yang ngerti ilmu takdir, dia tahu Pak, bahwa semua yang terjadi sampai ke depan itu sudah ada catatannya di mata Allah. Yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, kataballahu maqadirul khalaiq, Allah telah mencetak, Allah telah menciptakan, Allah telah membuat takdir-takdir makhluknya. Qabla ayakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi, bi khamsina alfi sanah, selisih kurang lebih 50 tahun. Jadi takdir Bapak bukan diciptakan ketika Bapak belum lahir, bukan, tapi diciptakan bahkan ketika Allah belum menciptakan langit maupun bumi. Ketika Allah belum menciptakan langit maupun bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan, kalau udah begitu ilmu takdir setidaknya akan membuat kita merasa ringan dalam menghadapi musibah. Contoh yang pertama, kemarin saya ketemu dengan seorang laki-laki yang ditipu uangnya sampai 14 miliar. Ditipu sama anak buah, asistennya sendiri, orang kepercayaannya. Akhirnya asistennya masuk penjara Polda. Bapak-bapak yang berbahagia, mohon maaf ya, saya tanya, Pak Haji nggak sakit hati sama dia? Ngapain saya sakit hati sama dia Pak Ustadz? 14 miliar itu memang sudah ditetapkan bukan rezeki saya. Kalau dia rezeki saya, dia akan kembali. Tapi kalau nggak rezeki, biarin aja. Pak Haji nggak marah sama dia. Ngapain marah? Lawang sebenarnya mau ada dia, mau nggak ada dia, 14 miliar tuh kalau bukan rezeki saya, dia akan hilang dengan cara Allah. Mau kebakaran kayak, mau hilang di tengah jalan kayak, mau ditipu kayak, itu cuman cara. Coba Pak, 14 miliar, Bapak 100.000 aja nggak bisa tidur ya, karena dia udah punya ilmu takdir. Yang kedua, saya kemarin ketemu dengan seorang perempuan jemaah rutin pengajian saya. Ayahnya meninggal ditabrak motor baru tahun 2019 kemarin. Kemudian dia bilang, Pak Ustadz, saya cukup bersedih, yang nabrak ini lagi di polisi. Tanggapan Ustadz bagaimana? Udah bebasin aja, nggak ada gunanya kau penjara dia, kasihan. Sudah bebasin aja, lupakan masa lalu, jangan terkungkung pada dosamu di masa lalu. Bismillah, lupakan. Insya Allah Pak Ustadz. Beberapa hari kemudian ketemu saya, gimana Mbak, sudah kau lepaskan? Sudah Pak Ustadz, sudah saya cabut surat gugatannya, dan sekarang saya lagi belajar untuk memaafkan. Kamu akan hidup bahagia dengan cara begini. Iya Pak Ustadz, saya pikir kalau Allah udah nakdirkan 2019 itu memang wafatnya ayah saya akan terjadi. Mau ditabrak kayak, mau serangan jantung, serangan fajar, tetap meninggal dunia.
atau serangan fajar. Bapak ini ngerti nggak sih Pak yang saya omongin? Semenjak rame corona ini Bapak jadi kayak aneh gitu. Jadi bapak-bapak semoga yang ikut kajian, yang tetap datang ke masjid di tengah badai corona, Allah sehatkan tubuhnya. Allah jauhkan corona dari keluarga kita semua insyaallah. Ya, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Contoh yang ketiga, nah ini contoh ketiga lebih unik. Ketemu dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan ini, ya terserah saya dong saya cerita kalau itu yang saya. Masa perempuan saya bilang laki, gimana sih? Saya ketemu dengan perempuan, dia protes, kok perempuan terus? Ya terserah saya. Emang bapak suka sejenis, baik? Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi Ustaz tadi bertemu dengan siapa tadi? Perempuan berparas ayu, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, muka oval, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apa loh enak dilihat. Nah, kalau nenek-nenek gitu ya bingung saya. Jadi subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi Pak Ustadz? Nih dengerin. Akhirnya dia tuh ketemu saya cerita, Pak Ustadz, saya baru saja ditinggal suami, kawin lagi. Masya Allah. Oke. Terus gimana Mbak? Ya begitulah Pak Ustadz. Saya sekarang sudah siap. Jadi tidak ada aura sedih. Malah dia tersenyum Pak. Itu saya teres itu Pak. Dia cenderung bahagia. Loh Mbak gimana? Lah ngapain saya mikirin dia Pak Ustadz? Pak Ustadz, kalau dia aja terlalu bodoh untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya? Enggak paham gini mbak-mbak gini. Jadi artinya apa? Teman-teman yang berbahagia, kenapa? Dari 3 contoh yang Ustadz berikan tadi itu jadi gambaran. Orang kalau tahu ilmu takdir, begitu. Efeknya apa? Kuat. Bapak ini enggak punya ilmu takdir. Yang ada dicekokin dengan rasa takut. Bahkan kalau boleh jujur, mohon maaf Pak, rasa takut kepada corona ini jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan coronanya sendiri. Iya kan? Sekarang yang terjadi Masya Allah, perasaan takut itu mencekam. Waspada betul, tapi bukan untuk ditakuti. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah, yang terjadi kita jadi ketakutan. Padahal Bapak tahu nggak, setiap Bapak takut itu imun Bapak berkurang. Artinya semakin imun berkurang, artinya potensi virus corona naudzubillahi min dzalik masuk ke dalam tubuh kita tuh cukup besar. Jadi orang yang kuat, saya punya Tuhan, saya punya Allah. Orang tuh kalau punya kekuatan Pak, keyakinan terhadap ilmu takdir, itu akan punya kekuatan yang tidak bisa diterka oleh medis. Contoh, mohon maaf Pak, contoh, mohon maaf, ibu-ibu perempuan dibanding laki secara fisik makhluk lemah apa kuat? Lemah. Ngadepin preman ibu-ibu berani tidak? Tidak berani. Tapi kalau anaknya diganggu preman, ibu-ibu yang kayak Hello Kitty itu berubah jadi macan yang menyeramkan. Kalau suaminya diganggu pelakor, ibu-ibu itu bukan macan lagi, udah jadi dinosaurus dia. Kenapa? Ada kekuatan yang bukan kekuatan fisik, kekuatan psikis. Lo contoh, orang kakinya terkilir, keselau. Orang yang kakinya kesleo itu jalannya tegap apa miring-miring? Miring-miring. Disuruh lari bisa nggak? Nggak bisa. Dikejar anjing bisa lari nggak? Ya kan? Jadi artinya bisa kata siapa? Orang buta jadi kejar anjing bisa lari. Ya, jadi teman-teman itu Pak ya, imani takdir Allah. Semua sudah ada ketetapan dari Allah. Sekuat apapun corona, kalau Allah belum menakdirkan, nggak bakal bisa ngasih efek apa-apa. Ada 2 orang Itali yang terinfeksi corona itu tanpa pernah keluar negeri dan tanpa bersentuhan dengan siapapun. Tapi ada seorang perempuan di Cina, yang bisa melahirkan anak bayi. Perempuan ini positif corona, bayinya sehat walafiat. Qadar Allah, Allah menakdirkan.
idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Itu maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, yakinlah ada hikmah di balik setiap ujian. Jadi setiap ujian yang dilimpahkan Allah kepada kita itu pasti ada hikmahnya, Pak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Apa kalian menyangka aku menciptakan kalian ini sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu menyangka bahwa kamu tidak akan kembali kepada aku. Artinya apa? Dari ayat ini Allah mengingatkan, ingat loh ya, di dunia ini nggak ada yang sia-sia. Setiap musibah itu pasti ada hikmahnya.